Selamat datang, sahabat rohani. Ketika kita berbicara tentang reformasi Protestan, dua nama besar selalu muncul, Luther dan Calvin. Tapi, ada sebuah sayap ketiga dari reformasi ini. Sebuah gerakan yang begitu radikal, sehingga mereka tidak hanya diburu oleh gereja Katolik, tetapi juga oleh saudara-saudara Protestan mereka sendiri. Mereka adalah kaum Anabaptis. Kisah mereka adalah tentang keberanian, penganiayaan brutal, dan ide-ide yang, pada masanya, dianggap berbahaya, namun kini menjadi dasar dari banyak kebebasan yang kita nikmati. Kisah kita dimulai di Zurich, Swiss, pada tahun 1520-an. Di sini, seorang reformator bernama Ulrich Zwingli sedang memimpin perubahan. Namun, beberapa muridnya yang paling bersemangat, seperti Conrad Grebel dan Felix Manz, merasa bahwa Zwingli tidak melangkah cukup jauh. Zwingli masih mempertahankan ikatan antara gereja dan negara. Ia masih mendukung baptisan bayi, sebuah praktik yang mengikat setiap warga negara ke dalam gereja negara sejak lahir. Bagi kelompok radikal ini adalah kompromi. Mereka menginginkan sebuah gereja yang murni, terdiri dari orang-orang yang secara sadar dan sukarela memilih untuk mengikuti Kristus. Puncaknya terjadi pada Januari 1525. Di sebuah rumah pribadi, dalam sebuah pertemuan rahasia, Conrad Grebel membaptis seorang mantan imam bernama George Blaurock. Blaurock kemudian membaptis yang lainnya. Ini bukanlah sekadar ritual. Ini adalah tindakan pembangkangan. Mereka tidak membaptis bayi, tetapi orang dewasa yang telah mengaku iman. Bagi dunia luar, mereka adalah Anabaptis, yang artinya pembaptis ulang. Bagi mereka, itu adalah baptisan yang pertama dan satu-satunya yang sah. Mengapa tindakan membaptis orang dewasa ini membuat seluruh Eropa gempar? Karena ide-ide Anabaptis meruntuhkan tiga pilar utama masyarakat abad ke-16. 1. Baptisan orang percaya. Bukan bayi ini adalah yang paling fundamental. Dengan menolak baptisan bayi, mereka secara efektif menciptakan sebuah gereja yang terpisah dari negara. Anda bukan lagi anggota gereja hanya karena Anda lahir di suatu wilayah. Anda menjadi anggota karena pilihan pribadi. Ini mengancam seluruh konsep Kristendom, atau dunia Kristen, yang menyatu. 2. Pemisahan mutlak gereja dan negara. Kaum Anabaptis percaya bahwa gereja adalah komunitas orang percaya yang harus bebas dari campur tangan pemerintah. Mereka menolak untuk menggunakan pedang negara untuk menegakkan iman. Bagi para pangeran dan dewan kota, ini adalah pengkhianatan. Siapa yang akan membela negara jika semua orang menjadi pasifis? 3. Pasifisme dan penolakan sumpah. Mayoritas Anabaptis menafsirkan khotbah di bukit secara harfiah. Mereka menolak untuk mengangkat senjata, bahkan untuk membela diri. Mereka juga menolak untuk bersumpah setia kepada pemerintah, karena kesetiaan tertinggi mereka hanyalah kepada Kristus. Di dunia feodal yang dibangun di atas sumpah setia dan dinas militer, ini adalah tindakan subversif yang tidak bisa ditoleransi. Prinsip-prinsip ini dirangkum dalam pengakuan iman Sleitheim pada tahun 1527. Karena ide-ide ini, kaum Anabaptis menjadi musuh bersama. Gereja Katolik melihat mereka sebagai kaum heretik terburuk. Kaum Lutheran dan Zwinglian melihat mereka sebagai kaum radikal anarkis yang mengancam stabilitas sosial dan kemurnian teologi mereka. Martin Luther sendiri menyebut mereka fanatik. Penganiayaan yang mereka alami sangat brutal. Ironi yang kejam seringkali digunakan. Karena mereka terobsesi dengan air baptisan, hukuman mati bagi mereka adalah ditenggelamkan. Felix Manz, salah satu pemimpin pertama, menjadi martir Anabaptis pertama yang dieksekusi oleh kaum Protestan pada tahun 1527. Ia ditenggelamkan di Sungai Limmat di Zurich. Keadaan menjadi lebih buruk dengan mimpi buruk Monster pada tahun 1534. Sebuah faksi Anabaptis yang ekstremis dan apokaliptik mengambil alih kota Monster, mendirikan teokrasi yang kejam, mempraktikkan poligami, dan akhirnya dihancurkan dengan pertumpahan darah.
Meskipun kelompok ini adalah minoritas sesat, tragedi Munster digunakan sebagai propaganda untuk membenarkan pembantaian terhadap semua Anabaptis, bahkan yang paling damai sekalipun. Di tengah kekacauan dan penganiayaan, gerakan ini hampir musnah. Namun, seorang mantan imam Katolik dari Belanda bernama Menno Simons bangkit sebagai pemimpin. Ia jijik dengan kekerasan di Munster dan bekerja tanpa lelah untuk mengorganisir kembali kelompok-kelompok Anabaptis yang damai dan tersebar. Menno menekankan pasifisme, pemuridan, dan kehidupan komunitas yang kudus. Para pengikutnya kemudian dikenal sebagai kaum Menonit. Dari abu penganiayaan, ia membangun kembali gerakan itu di atas fondasi non-kekerasan dan kesetiaan pada Alkitab. Dari sinilah muncul cabang-cabang lain yang kita kenal hari ini, seperti kaum Amish yang dipimpin oleh Jacob Amman, dan kaum Hutterit yang mempraktikkan kepemilikan komunal. Mereka bertahan dengan hidup dalam komunitas yang terpisah dan memegang teguh prinsip-prinsip mereka. Jadi, apa warisan dari sayap ketiga yang radikal ini? Ironisnya, banyak dari ide-ide mereka yang dianggap berbahaya pada abad ke-16, kini menjadi nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Kebebasan beragama, keyakinan bahwa iman adalah pilihan pribadi, bukan paksaan negara. Pemisahan gereja dan negara, sebuah prinsip dasar dalam banyak demokrasi modern. Baptisan orang percaya, praktik standar di banyak denominasi Protestan hari ini, seperti Baptis dan Pentakosta. Kisah Anabaptis adalah pengingat yang kuat bahwa jalan iman sejati terkadang sepi dan penuh penderitaan. Mereka adalah saksi bahwa kesetiaan kepada Injil kadang-kadang menuntut kita untuk berdiri melawan arus, bukan hanya arus dunia, tetapi juga arus institusi keagamaan yang mapan. Benih yang mereka tabur dalam darah telah bertumbuh menjadi pohon kebebasan yang menaungi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita belajar dari keberanian mereka untuk hidup sesuai dengan hati nurani yang ditawan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.